Maka bisa jadi doa kita diijabah tidak diijabah oleh Allah itu adalah karena yang masuk ke dalam perut kita itu adalah barang-barang yang haram. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke dalam mulut kita dan kemudian dicerna di dalam perut kita, maka nanti akan menjadi darah. Kalau haram, darahnya menjadi darah haram. Kemudian menjadi daging, dagingnya menjadi daging yang haram. Dan lidah ini terdiri dari daging dan darah. Bagaimana mungkin ketika kita berdoa lidah kita bergerak dari terbuat barang-barang yang haram, maka tidak akan sampai, doa itu tidak akan naik di hadapan Allah Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Masjid Jami Al-Hikmah. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa sama-sama untuk mengisi malam Ramadan, di mana orang yang mau mengisi malam Ramadan, yang malamnya mau qiyamul lail, mau mendirikan sholat malam yang kita sebut dengan sholat tarawih, maka disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang mau menegakkan malam Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu Allah ampunkan. Tapi ingat, menegakkan malam Ramadan ini hukumnya adalah sunnah, yang wajib adalah puasanya. Oleh karena itu dibarengi juga dengan riwayat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa 1 tahun yang lalu. Karenanya riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Salat 5 waktu dari salat yang satu ke sholat yang berikutnya itu adalah mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ketika kita sholat subuh, dosa yang dilakukan antara isya dan subuh gugur. Ketika kita sholat zuhur, dosa yang dilakukan antara subuh dan zuhur gugur. Ketika kita sholat asar, dosa yang dilakukan antara zuhur dan asar gugur. Ketika kita sholat maghrib, dosa yang dilakukan antara asar dan maghrib gugur. Ketika kita sholat isya, dosa yang dilakukan antara maghrib dan isya gugur. Maka sholat itu adalah menggugurkan dosa. Kenapa kok demikian? Dalam sebuah riwayat juga disebutkan idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidunubi, ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram itu riwayatnya adalah khutwal mankibai, sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak, Imam Rafi'i menjelaskan yang dimaksud sejajar dengan pundak berarti tangannya berada yang kanan di sebelah kanan, yang kiri di sebelah kiri, karena pundaknya itu ada di kanan dan di kiri, enggak ada pundaknya di depan. Ada di sini punya pundak letaknya di depan, itu pundaknya berarti maju ke depan itu. Nah, itu namanya membusungkan dada. Nah, oleh karena itu beliau sampaikan supaya sejajar dengan pundak, beliau sampaikan khotwal mangkibai itu adalah meletakkan ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Maka seperti ini, sejajar dengan telinga. Kalau di sini bukan sejajar dengan telinga, tapi di depan dada, kalau agak bawah dikit.
Kalau agak depan sedikit berarti di depan muka gitu kan. Allahu Akbar gitu. Kayak gini di depan muka namanya seperti itu. Bukan khatwal mankibai. Yang disebut khatwal mankibai ya ini namanya bahu. Ini namanya bahu. Maka Imam Rafi'i di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab menyebutkan yang dikutip oleh Imam Nawawi, berarti Imam Rafi'i ini lebih tua daripada Imam Nawawi. Karena apa? Imam Nawawi mengutip pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, ketika seseorang takbiratul ihram itu sejajar dengan pundak, ibu jarinya ini adalah sejajar dengan telinga, yang kanan dengan kanan, yang kiri dengan kiri, bukan di depan. Lalu gimana kalau di depan? Tetap sah sholatnya, bukan tidak sah, tetap sah. Cuman sunnahnya seperti itu. Tidak ngangkat tangan saja juga sah. Yang penting takbiratul ihram. Yang tidak sah itu kalau tidak takbiratul ihram. Karena awal dari sholat itu adalah takbiratul ihram. Bunyi takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, dan itu wajib. Apakah setiap di dalam sholat Allahu Akbar itu wajib? Tidak. Yang wajib cuma satu, yaitu takbiratul ihram. Ketika mau ruku Allahu Akbar, itu tidak disebut juga tidak apa-apa. Tapi yang penting ruko. Yang nggak sah kalau cuman Allahu Akbar tapi nggak ruko. Nah, itu nggak sah yang seperti itu sholatnya. Jadi takbir intikal itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Nah, ketika seseorang mengangkat tangan Allahu Akbar, utiyat bidunubi, dosa-dosanya didatangkan. Waju'ilat ala ra'si, ditaruh oleh Allah di atas kepala. Wa ala atikihi, dan juga di atas pundak. Ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Wa kullama raka'a aw sajada, setiap kali rukuk dan sujud, coba perhatikan, ketika saya meletakkan air mineral ini di atas kepala, lalu saya rukuk, apa yang terjadi? Jatuh dia. Begitu juga dosa-dosa kita, Allah letakkan di atas kepala, Allah letakkan di atas kedua pundak. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali rukuk dan sujud, sakotot adzunubu anu, dosa itu berguguran dari dua pundak dan dari atas kepala. Maka wajar kalau Ramadan ini dosa manusia yang mau sholat tarawih berguguran. Kalau tidak mau sholat tarawih ya masih tetap bertahan. Ya, kira-kira mau pilih mana? Mau pilih bertahan atau pilih berguguran? Dan bahkan dikatakan tanah saradzunubu kama ya tanah sarwaraku minasyajari. Gugurnya itu seperti daun-daun kering yang ditiup oleh angin, digoyang sedikit langsung gugur. Itu kalau kita sholat. Nah, kemudian pada saat sujud itu juga gugur. Saat rukuk gugur, saat sujud gugur. Oleh karena itu saat sujud itulah saat terakhir dosa itu berguguran. Oleh karena itu saat sujud itulah saat dekatnya seorang hamba kepada Allah. Idza aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Maka saat sujud itu Imam Muslim menyebutkan fa'aksirud doa, perbanyak melakukan doa. Singkat saja doanya, jangan panjang-panjang. Jangan sampai doa kamilin dibaca waktu sujud, kelamaan itu. Singkat saja, singkat padat. Misalnya Allah maghfirli dzunubi. Cukup itu. Atau Allah maghfirli dzunubi wali walidayya. Cukup yang seperti itu. Insya Allah nggak terlalu lama sujudnya. Jangan sujudnya panjang-panjang waktu. Bacaan doanya panjang-panjang waktu sujud. Cukup padat, singkat, jelas gitu. Saat sujud kita disuruh perbanyak melakukan doa. Maka doa pada saat sujud itu doa yang diijabah oleh Allah, apalagi saatnya ini adalah bulan Ramadan. Maka disebutkan di dalam riwayat wad du'a'u masmu'un, doanya di bulan Ramadan itu akan didengar oleh Allah. Loh Ustaz, aku sudah berdoa kok belum juga dikabulkan oleh Allah. Doa itu pertama yang membuat dikabulkan oleh Allah adalah pertama satu waktunya. Kapan waktunya? Ini adalah bulan Ramadan. Ini sudah Ramadan Ustaz, tapi kok belum diijabah. Yang kedua, ketika kita membaca doa itu,
itu menggunakan ismul a'dzam atau tidak. Apa itu ismul a'dzam? Ismul a'dzam itu Allahumma. Ya Allah, itu menggunakan ismul a'dzam. Maka ketika kita berdoakan Allahumma inna nas'aluka, itu menggunakan ismul a'dzam. Orang yang menggunakan ismul a'dzam itu doanya pasti diijabah oleh Allah. Ustaz, sini sudah Ramadan, saya berdoa sudah pakai ismul a'dzam, tapi juga belum dikabulkan. Syarat yang terpenting dan terberat supaya doa itu diijabah itu biasanya adalah tarku aklil haram. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Bajuri menjelaskan yang menyebabkan doa itu nyangkut tidak sampai adalah tidak meninggalkan makan barang yang haram. Barang yang haram itu yang kita makan kadang-kadang samar. Samarnya gimana? Kadang-kadang barang ini milik orang tapi tetap kita makan. Gimana contohnya? Umpamanya kita memiliki harta. Harta kita taruhlah sekarang ini kalau dijumlah kurang lebih sudah sekitar 80 juta ada di tabungan kita, tapi nggak mau mengeluarkan zakatnya. Maka bisa jadi yang masuk ke dalam mulut kita kemudian hinggap di perut kita itu adalah hak orang lain yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Maka ini termasuk tarku aklil haram. Kemudian ada lagi, umpamanya ibu-ibu ini pergi ke pasar kebun kopi beli cabai, pas lagi ditimbang pas sekilo. Kemudian yang jual noleh ke belakang, pas noleh ke belakang diambil kesempatan, ambil 1 biji cabai itu, tek, masukkan lagi ke situ, kan gak terasa 1 biji cabai. Itu yang menyebabkan doa tidak diijabah oleh Allah. Maka bisa jadi doa kita tidak diijabah oleh Allah itu adalah karena yang masuk ke dalam perut kita itu adalah barang-barang yang haram. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke dalam mulut kita dan kemudian dicerna di dalam perut kita, maka nanti akan menjadi darah. Kalau haram, darahnya menjadi darah haram. Kemudian menjadi daging, dagingnya menjadi daging yang haram. Dan lidah ini terdiri dari daging dan darah. Bagaimana mungkin ketika kita berdoa lidah kita bergerak dari terbuat barang-barang yang haram, maka tidak akan sampai, doa itu tidak akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena kita tidak meninggalkan makan barang yang haram. Ustaz, saya sudah berusaha dan sekuat tenaga rasanya memang tidak pernah aku makan haram, tapi juga kok belum diijabah. Allah ketika mengijabah doa itu seperti kita pengen memberikan sesuatu kepada anak. Maka apa kebutuhan anak itu biasanya orang tua yang lebih tahu daripada anak itu. Ketika anak umur 4 tahun, dia pengen mainan itu main beneran seperti sepeda motor. Kalau dulu tuh namanya GL Pro yang besar itu. Masa iya dia anak 4 tahun mau minta motor moge model kayak gitu nak kita belikan? Dia mau. Tapi orang tua, belum pantas ini. Kalau mau diberikan moge ini, motor gede ini belum pantas ini. Allah juga begitu. Ketika kita minta sesuatu, ketika diberikan belum pantas ini. Akhirnya apa? Ketika nanti menghadap Allah kaget, rasanya nggak pernah melakukan apa-apa, kok tiba-tiba diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Ini hasil doa. Artinya apa? Bisa jadi doa itu diberikan saat itu, bisa jadi nunggu beberapa saat, bisa jadi nunggu tahun depan, bisa jadi pada saat bertemu Allah baru diberikan yang kita minta kepada Allah di dunia itu. Oleh karena itu, asalkan kita mengikuti syarat dan rukun doa itu, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini adalah tempatnya untuk berdoa. Siapa orang yang berdoa di bulan Ramadan ini, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita semuanya, puasa kita, sedekah kita
qiyamul lail kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.